sama-sama bawa hati kita, bawa kerinduan kita untuk memuji, menyembah Tuhan. Kami bawa hidup kami Tuhan, kami bawa hati kami untuk menyenangkan hati-Mu. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Seluruh hidupku memuji-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya bagi-Mu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalan-Mu. Dengan segenap hati kita sama-sama nyatakan. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku menyembah-Mu. Katakan seluruh hidupku memuji-Mu Tuhan. Seluruh hidupku memuji-Mu, kami memuja-Mu, ku memuja-Mu, ya Allahku.
dan jiwaku. Semuanya bagimu Tuhan. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya Haleluya. di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Kami persembahkan untuk kemuliaan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan Amin. Mari bawa hati kita untuk memuji Tuhan. Sebab sukacita Tuhan ada di dalam hidup kita. Amin. Sama-sama nyanyikan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Amin. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan beri semua sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Serukan bersama-sama. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada dalam hidup kita. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Mari saudara, apapun kondisi kita saat ini, bawa hati kita bersyukur dan tetap bersukacita. Sebab Tuhan kita Tuhan yang baik, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Sukacita dari Tuhan melimpah di dalam hidup kami. Haleluya. Mari serukan bersama-sama. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan. Sekali lagi katakan, oh sukacita, sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah. Kekuatan dari
This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. This is our time, this is our place, this is our moment to lift your name. Haleluya, Tuhanku kita. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Mari beri yang terbaik buat Tuhan kita. Come on. Ku nyanyikan kebaikan-Mu. Amin. Yang tak lekang oleh waktu, yang selalu mengalir, yang selalu mengalir, dan tak one more time. Ku nyanyikan kebaikan-Mu yang tak lekang, yang tak lekang oleh waktu. Haleluya, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir, yang selalu mengalir dan tak pernah berakhir di hidupku. Amin. Berikan tepuk tangan terbaik buat Tuhan kita, come on. Senang berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini dan berikut NDC News. Ibadah Minggu 14 Maret tersedia online melalui YouTube channel NDC dan juga ndcministry.tv. Ibadah akan disertai dengan perjamuan kudus, persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Perjamuan kudus akan dipimpin oleh Senior Pastor Josia Abdi Saputra. Mari siapkanlah roti dan anggur bagi Anda dan keluarga. Renungkanlah firman Tuhan melalui Revive yang tersedia di platform media sosial dan aplikasi NDC. Kids at Home setiap hari Minggu pukul 9 tersedia di YouTube channel NDC. Mari ajak dan temani anak Anda untuk beribadah dan bukalah parenting guide menggunakan aplikasi NDC. Youth Service setiap Sabtu pukul 16 tersedia online di YouTube channel NDC Youth. Encounter Night bersama Pastor Josia Abdi Saputra tersedia di YouTube channel NDC setiap Rabu pukul 19.30. Woman Service setiap Kamis pukul 10 diadakan secara online dan dapatkan link ibadah melalui akun Instagram @ndcwoman. Bagi saudara yang baru bergabung bersama kami dan ingin memiliki komunitas rohani atau core, silakan mendaftar melalui aplikasi NDC. Kami akan mengarahkan saudara bergabung ke dalam keluarga rohani untuk saling mendukung dan mendoakan. Pertemuan core dilakukan secara online. Saudara dapat memberikan persepuluhan dan persembahan dengan cara transfer bank ke rekening BCA di 704-0308282 atas nama Nafiri Allah atau melalui website dan aplikasi NDC Ministry di menu Giving. Dapat juga dengan melakukan scan kode QR yang tertera di layar menggunakan beberapa aplikasi berikut ini. Kini telah tersedia YouTube channel NDC Core yang tiap awal bulan dan setiap Kamis akan diisi konten menarik mengenai core di NDC. Mulai dari kesaksian, tanya jawab, aktivitas core, short movie, dan juga pastor message. Yuk, tunggu apa lagi? Segera subscribe YouTube channel NDC Core dan nyalakan tanda lonceng untuk mendapat notifikasi konten terbaru. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami akan segera menghubungi dan melayani saudara. Untuk permohonan doa dan kesaksian atas jawaban doa Anda, kirimkan melalui WhatsApp chat di nomor hotline prayer berikut. Ada pendoa NDC yang siap berdoa bersama saudara. Sekian NDC News hari ini, tetap hidup sehat dan ikuti protokol kesehatan baik di dalam maupun di luar rumah. Tuhan Yesus memberkati. Allah kami yang sanggup melakukan apa yang tidak mungkin bagi manusia, semua mungkin bagimu Tuhan. Meskipun tak ku mengerti
apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Oh, yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan. Mari nyanyikan bersama-sama dengan iman kita. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, kami tahu Tuhan punya rancangan yang terbaik. Namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku Tuhan, oh, datang darimu Yesus. Yesus yang ku percaya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat, yang tak pernah ku lihat, dan tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kami pikirkan, kami doakan. Engkau yang sanggup melakukan mujizat dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Mari angkat tanganmu dan sama-sama katakan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan. Oh, itu ya Tuhan yang sediakan bagi kami. Itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Tuhan sediakan bagiku. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari bawa hati kita menyembah Dia. Sembah Allah yang sanggup melakukan jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Terima
terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang sanggup, Yesus yang sanggup. Oh, kami sembah Yesus, terima kasih, terima kasih Tuhan. Oh, Kau Allah yang sanggup, Yesus yang sanggup. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban, hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kulihat, dan tak pernah kupikirkan. Itu yang Kau sediakan bagiku. Mari berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan yang ajaib. Dia Allah yang dahsyat. Tiada yang mustahil bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkaulah Yesus Tuhan, sumber jawaban dalam hidup kami. Tidak ada yang tidak mungkin bagimu. Dan bagi setiap orang yang percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan. Hadirat-Mu ada di tempat ini. Ketika kami berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, Engkau hadir dan melawat setiap kami. Kini tiba saatnya Tuhan, kami mau duduk diam di bawah kaki-Mu. Kami mau mendengar suara-Mu. Berfirmanlah bagi setiap kami hari ini. Nyatakan isi hati-Mu ya Abah. Untuk setiap kami boleh mengerti kehendak-Mu. Dan kami boleh berjalan dalam kebenaran-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan urapan yang baru. Taruh perkataan-Mu dalam mulut bibir hamba-Mu. Sehingga apa yang disampaikan itu boleh berasal dari hati-Mu. Dan pengurapan yang sama turun buat setiap jemaat-Mu yang ada di rumah, dimanapun mereka berada. Urapan Tuhan turun atas jemaat-Mu sehingga mereka boleh mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan. Hanya di dalam satu nama, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, nama di atas segala nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang siap mendengar firman Tuhan bersama kita katakan, amin. Haleluya. Shalom saudara, senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam ibadah online hari ini. Saya berdoa saudara dalam keadaan yang sehat dan dalam perlindungan tangan Tuhan yang kuat. Kita tetap semangat, antusias mengikuti ibadah ini, walaupun secara online, tapi saya percaya hadirat Tuhan melawat dimanapun saudara berada. Haleluya. Baik saudara, kita sudah memasuki bulan Maret di tahun 2021 ini. Dan gereja kita NDC punya tema yaitu Beyond Boundaries atau melampaui batasan. Tahun 2021 memiliki tantangannya tersendiri. Kita tidak bisa memungkiri banyaknya halangan, tantangan, dan batasan yang dapat menghalangi kita mencapai hal-hal yang besar. Kehidupan kita sebagai orang percaya harusnya melampaui segala batasan dan halangan itu. Tapi masalahnya saudara, seringkali kita tidak sadar akan halangan yang ada dalam kehidupan kita. Sehingga akhirnya kita tidak dapat mencapai hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Nah, judul khotbah saya hari ini adalah Know Your Obstacles. Kenali penghalang Anda. Hari ini kita akan belajar apa saja yang menjadi penghalang atau obstacle dalam kehidupan kita. Sehingga kita tidak mengalami janji Tuhan. Kita tidak mengalami hal-hal yang besar dalam hidup kita. Nah, halangan yang pertama saudara adalah sin atau dosa. Mari kita buka dari kitab Yesaya 59 ayat 1 sampai 2. Yesaya 59 ayat 1 sampai 2 dari versi firman Allah yang hidup saya bacakan. Dengar, lengan Tuhan tidak terlalu pendek untuk menyelamatkan kamu, dan telinganya tidak terlalu berat untuk mendengarkan kamu.
Ia dapat mendengar bila kamu berseru. Perhatikan ayat yang kedua. Tetapi yang menjadi penghalang ialah dosa-dosamu. Itulah yang telah memisahkan kamu dengan Allah. Karena segala dosamu, maka ia tidak mau melihat kamu dan tidak mau mendengarkan kamu. Penghalang yang pertama untuk kita bisa mengalami terobosan, mengalami janji Tuhan dalam hidup kita adalah dosa atau kejahatan. Dosa atau kejahatan adalah pelanggaran terhadap hukum Allah. Dosa seberapapun ukurannya, apapun bentuk dan alasannya, tetaplah dosa yang bisa memisahkan hubungan kita dengan Allah. Karena Allah adalah kudus dan Allah tidak dapat bersatu dengan dosa. Bahkan dosa adalah penghalang terbesar dalam hidup kita untuk mencapai hal-hal besar yang Tuhan sediakan bagi kita. Sebenarnya Tuhan tidak pernah terlalu sibuk atau tidak mampu untuk menyelamatkan kita. Tuhan tidak peduli dan juga tidak tuli untuk mendengar seruan dan doa kita. Tetapi ada dosa yang menghalanginya. Baik dosa yang kita sadari maupun yang tidak kita sadari. Dosa menghambat atau menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Sehingga Tuhan tidak mendengar. Kita harus memastikan bahwa tidak ada kejahatan atau dosa yang kita simpan. Tidak ada dosa yang kita sembunyikan lagi dalam diri kita. Sehingga Tuhan tidak bisa mendengar dan menjawab doa kita. Dosa dan kejahatan dalam hidup kita menjadi tembok di antara kita dengan Allah. Karena tembok ini saudara, kita tidak lagi mengalami perkenanan, perlindungan, pertolongan, atau keselamatan dari Tuhan. Dan doa-doa kita tidak akan terjawab. Ada banyak orang yang mengira bahwa mereka mampu menyembunyikan dosa dengan rapi. Sehingga sanggup menipu Tuhan. Itu jelas pikiran yang keliru. Karena biar serapi apapun kita menyimpannya, Tuhan akan selalu mengetahuinya. Dan hal tersebut bisa menjadi penghalang bagi kita untuk menerima berkat dan keselamatan dari Tuhan. Amsal 28 ayat 13-14 berkata, siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh ke dalam malapetaka. Firman Tuhan berkata siapa yang menyembunyikan pelanggaran atau dosa tidak akan beruntung. Tidak akan berhasil hidupnya saudara. Bahkan dikatakan orang yang mengeraskan hatinya artinya mereka tidak mau bertobat. Mereka akan jatuh ke dalam malapetaka atau bencana. Tetapi siapa yang mengakui dosa dan meninggalkannya, artinya mau bertobat, meninggalkan dosanya, maka dia akan disayangi oleh Tuhan. Jika saudara disayangi Tuhan, saya percaya doa saudara pasti didengar oleh Tuhan. Dan Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidup saudara. Bahkan dikatakan kita akan berbahagia ketika kita hidup takut akan Tuhan. Artinya kita menghormati Tuhan dengan menjauhi dosa, maka hidup kita akan bahagia dan diberkati Tuhan. So hari ini, kalau saudara rindu doamu didengar dan dijawab oleh Tuhan. Saudara rindu hidupmu mengalami hal-hal yang besar yang Tuhan sediakan. Mulai tinggalkan dosa dan bertobat. Kembali kepada Tuhan. Maka Tuhan pasti menolong dan memberkati hidupmu. Haleluya. Penghalang yang kedua adalah bad habit atau kebiasaan buruk. Arti kebiasaan adalah suatu perilaku rutin yang dilakukan secara teratur dan cenderung terjadi secara tidak sadar. Perlu kita pahami, pertama-tama kita yang membentuk kebiasaan. Lama-lama kebiasaan yang membentuk kita dan menunjukkan siapa diri kita. Hidup kita sebetulnya dibentuk dari serangkaian kebiasaan. Ada sebuah ungkapan, taburlah pikiran dan Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan dan Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai sifat atau karakter. Taburlah sifat atau karakter dan Anda akan menuai nasib. Ketika Anda menabur kebiasaan buruk, maka nasib Anda atau hidup Anda juga akan buruk dan gagal. Tapi sebaliknya, jika Anda menabur kebiasaan yang baik, maka hidup saudara akan baik dan berhasil. Jadi hidup atau nasib kita sangat ditentukan oleh kebiasaan kita. Galatia 6 ayat 7 berkata, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Perhatikan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Firman Tuhan dengan tegas mengatakan, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Artinya ketika saudara menabur hal yang buruk, maka saudara pasti menuai hal yang buruk juga. Dan ketika itu terjadi, jangan salahkan Tuhan. Karena itu adalah sebuah hukum yang absolut.
Sama seperti hukum gravitasi. Setiap benda yang kita lempar ke atas pasti jatuh terbawa. Itulah juga hukum tabur tuai, saudara. Kita akan menemukan di dalam Alkitab beberapa contoh kebiasaan buruk. Dari kitab 1 Timotius 5 ayat 13. Saya bacakan dari versi firman Allah yang hidup. Di samping itu, mereka bersifat malas dan menghabiskan waktu dengan keluar masuk rumah orang-orang. Dan tidak hanya itu, mereka bergunjing, mencampuri urusan orang lain, dan membicarakan yang bukan urusannya. Dari ayat ini kita menemukan ada beberapa contoh kebiasaan buruk. Yang pertama adalah malas, saudara. Kalau saudara malas, maka saudara akan menuai hidup yang gagal. Orang yang malas tidak akan menghasilkan apa-apa, saudara. Jangan kita juga suka menunda-nunda. Suka menunda-nunda juga adalah bagian dari kemalasan. Mari mulai rubah kebiasaan burukmu. Apalagi contohnya, bergosip atau bergunjing. Hari-hari ini saudara, bukan hanya wanita yang suka bergosip, saudara. Tapi bapak-bapak atau pria juga suka bergosip, saudara. Kita harus melepaskan kebiasaan buruk ini. Apalagi firman Tuhan mengatakan tadi, mencampuri urusan orang lain. Alias kepo, saudara. Do you know kepo? Itu jenis musik pop dari Korea Selatan. Oh bukan, saudara, itu K-pop, saudara. Tapi kepo adalah orang yang suka mencampuri urusan orang lain. Mau tahu aja urusan orang, saudara. Nah, firman Tuhan berkata itu adalah kebiasaan yang buruk. Apalagi contohnya, kecanduan sosial media. Hari-hari banyak sekali orang-orang kecanduan sosial media. Bangun tidur, cek status, cek Instagram, saudara. Wah, setiap hari nggak bisa lepas dari sosial media. Dan seringkali membuat itu menjadi kecanduan. Dan tanpa sadar dia punya kebiasaan yang buruk. Banyak pekerjaan yang terbengkalai, saudara. Dia tidak punya lagi waktu bersama dengan keluarganya. Apalagi contohnya, kecanduan game. Hari-hari banyak orang kecanduan game online, saudara. Dan lupa waktu. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Contohnya lagi, boros. Siapa yang boros di sini? Angkat tangan saudara. Kalau saudara punya kebiasaan yang boros, suka belanja tanpa menyadari bahwa itu bukan sesuatu yang saudara perlukan. Saudara hanya lapar mata, saudara lihat apa, saudara beli, saudara borong. Maka itu adalah kebiasaan yang buruk. Contohnya apalagi pola hidup yang tidak sehat. Makan sembarangan. Ya apa aja dimakan, saudara. Wah, jerawan, samcan semua dihajar, saudara. Apalagi suka begadang. Ya, jangan suka begadang, saudara, kalau tidak ada perlunya. Itu namanya terlalu, saudara. Ketika saudara suka merokok juga, suka minum minuman alkohol, itu adalah kebiasaan-kebiasaan buruk yang akan menghancurkan kehidupan saudara. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan kebiasaan buruk kita? Solusinya adalah saudara mulai mengganti dengan kebiasaan yang baik. Mulai ganti dengan kebiasaan yang baik. Saudara mulai menjadi orang yang rajin. Kerjakan segala sesuatu dengan giat, dengan sungguh-sungguh. Lalu saudara suka belajar hal-hal yang baru. Baca buku, saat ini banyak buku-buku yang bagus yang bisa meningkatkan wawasan saudara. Ikut seminar atau training dan lain sebagainya. Saudara mulai bangun kebiasaan yang baik, yaitu mulai berolahraga. Jangan malas, saudara, mulai berolahraga supaya saudara bisa punya hidup yang sehat. Tidur yang teratur, tidur yang cukup. Lalu saudara suka menabung. Ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik. Dan yang paling penting, saudara mulai membangun kebiasaan, suka berdoa dan membaca firman Tuhan setiap hari. Inilah kebiasaan-kebiasaan yang baik, yang akan membuat hidup saudara menjadi berhasil. Untuk bisa menghilangkan kebiasaan buruk, saudara harus mulai melakukan kebiasaan yang baru, yaitu kebiasaan yang baik. Penelitian yang terbaru mengatakan bahwa rata-rata manusia membutuhkan 66 hari untuk menjadikan kegiatan tersebut otomatis dilakukan tanpa paksaan dan akhirnya menjadi kebiasaan. Saya mengutip perkataan dari John Maxwell, seorang hamba Tuhan juga motivator besar, saudara, dikatakan, "You'll never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine." Anda tidak akan pernah mengubah hidup Anda sampai Anda mengubah sesuatu yang Anda lakukan setiap hari. Rahasia kesuksesan Anda ditemukan dalam rutinitas harian Anda. So mulai hari ini, mulai ubah kebiasaan burukmu. Ganti dengan kebiasaan yang baik. Maka hidupmu akan mengalami keberhasilan dari Tuhan. Nah yang ketiga, saudara, penghalang yang ketiga. Yang perlu kita kenali, yang perlu kita pahami. Penghalang yang ketiga adalah negative thinking atau pikiran negatif. Negative thinking atau berpikir negatif adalah cara seseorang memberikan penilaian atau kesimpulan secara bertolak belakang dari kenyataannya. Dalam bertindak, orang-orang yang berpikiran negatif umumnya akan mendasari pada kecurigaan
dan dugaan-dugaan atau asumsi-asumsi yang belum tentu benar. Berpikir negatif biasanya muncul dari perasaan iri, dengki, benci, dan tidak puas dengan apa yang dimiliki. Pikiran negatif itu biasanya mengakibatkan ketakutan, kekhawatiran, pesimisme, keresahan, tidak percaya diri, dan lain sebagainya. Sadar atau tidak, pikiran kita menentukan hidup kita. Saya ulang, disadari atau tidak, pikiran kita menentukan hidup kita. Pikiran yang baik dan positif akan menuntun kita kepada hidup yang baik pula. Sebaliknya, pikiran yang negatif dan jahat akan menuntun kita kepada hidup yang tidak baik dan merugikan diri sendiri serta orang lain. Amsal 23 ayat 7a berkata, sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Dari terjemahan New King James Version dikatakan, for as he thinks in his heart, so is he. Karena seperti yang dia pikirkan di dalam hatinya, demikianlah dia. Ada sebuah istilah yang berkata, you are what you think. Anda adalah apa yang Anda pikirkan. Dan ini benar saudara, ini sangat alkitabiah. Karena firman Tuhan berkata tadi, seperti yang dipikirkan orang dalam hatinya, demikianlah ia. Kita adalah apa yang kita pikirkan. Pikiran kita adalah salah satu faktor yang penting yang menentukan seperti apa hidup kita. Dan bagaimana hidup kita ke depan. Jika pikiran kita negatif, maka hidup kita pun akan penuh dengan hal-hal negatif. Selalu curiga, sulit percaya sama orang lain, pesimis, penuh dengan keraguan dan sebagainya. Pikiran punya kekuatan yang luar biasa. Ketika kita berpikir tidak bisa, maka seluruh tubuh seolah mendapat pesan dari otak untuk tidak perlu mencoba karena mustahil berhasil. Sebaliknya, berpikir bisa, maka seluruh tubuh akan mengerahkan kekuatannya. Jiwa dan fisik kita akan berupaya maksimal sampai apa yang dipikir benar-benar berhasil. Jika seorang punya pikiran positif, maka hidupnya akan berisikan hal-hal yang positif. Semangat, jujur, tekun, tabah, optimis, dan tidak berburuk sangka kepada orang lain. Ini akan menjadi pola kehidupan dalam hidup mereka. Tapi pikiran negatif akan membuat orang hidup tanpa pengharapan. Dan hidup tanpa pengharapan tidaklah sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan buat kita. Biasanya saudara, orang yang berpikiran negatif akan menjadi orang yang pesimis. Orang yang merasa bahwa, semuanya gak mungkin, saya tidak bisa. Pesimis saudara. Dan juga menjadi orang yang skeptis. Orang yang cenderung punya pikiran-pikiran yang buruk saudara. Nah, pikiran negatif jika tidak diperbaiki, bisa berkembang juga menjadi pikiran yang jahat. Saya punya seorang teman saudara, teman pria. Dia pernah mengalami yang namanya disakiti oleh wanita saudara. Ya, dia pernah mencoba menyatakan perasaannya, cintanya, lalu ditolak oleh sang wanita dengan kata-kata yang kasar, kata-kata yang merendahkan. Dia mulai sakit hati saudara. Lalu dia mulai berpacaran dengan wanita yang lain. Ternyata dia dihianati saudara. Wanita ini menduakan dia. Dia pacaran lagi dengan wanita yang lain. Hal yang sama juga terjadi. Dia mulai dihianati. Dan akhirnya dia mulai mengalami sakit hati. Dan dia akhirnya mulai punya pikiran yang negatif. Bahwa semua wanita sama saja. Semua wanita adalah wanita yang jahat. Yang suka mempermainkan dia saudara. Bertahun-tahun dia hidup dalam pikiran negatif saudara. Dan tahukah saudara, lama-lama pikiran dia mulai berubah. Dari pikiran negatif mulai timbul pikiran yang jahat. Tiba-tiba dia punya pikiran, saya akan membalas pada wanita. Saya akan pura-pura jatuh cinta sama wanita. Lalu ketika dia jatuh cinta sama saya akan tinggalkan dia. Saya akan manfaatkan dia. Dia mulai punya pikiran yang jahat saudara. Hati-hati. Kalau pikiran negatif tidak kita sembuhkan, tidak kita perbaiki, maka dia akan berkembang menjadi pikiran yang jahat. Orang yang pikirannya jahat saudara, hidupnya akan penuh dengan hal-hal jahat. Seperti menipu, mencuri, menyakiti, dan lain-lain. Sebaliknya, orang yang pikirannya baik akan berlaku baik dan sopan kepada orang lain. Suka menolong, tidak cepat menuduh tanpa bukti, tidak berburuk sangka kepada orang lain, dan sebagainya. Pikiran negatif, cepat atau lambat, akan merusak hidup kita. Mengganggu kesehatan kita, dan akan menjauhkan sukacita dari kehidupan kita. Berdasarkan penelitian di Universitas Exeter dan Oxford di Inggris, saudara, ternyata pola pikir ini bisa merusak kesehatan fisik dan mental. Dalam sebuah riset ilmu psikologi klinis yang melibatkan 135 mahasiswa Universitas Exeter, para responden dibagi dalam 5 kelompok. Peneliti mengukur detak jantung dan respon keringat setiap responden, atau seberapa banyak mereka berkeringat.
Jadi ternyata berkeringat itu adalah sangat dipengaruhi oleh perasaan terancam atau tertekan, saudara. Biasanya orang kalau terancam atau tertekan, maka dia akan mengeluarkan keringat. Nah, setelah itu periset mulai meminta mereka untuk melaporkan hal-hal seperti kondisi, perasaan, bagaimana sikap mereka terhadap diri sendiri, dan seberapa mereka terhubung perasaan mereka dengan orang lain. Sebanyak 2 dari 5 kelompok kemudian menerima rekaman audio selama 11 menit yang mendorong mereka untuk mencintai diri sendiri atau berpikir positif. 3 kelompok yang lain menerima rekaman audio 11 menit yang dibuat untuk mendorong pikiran yang negatif mengenai diri sendiri. Jadi yang pertama, 2 kelompok ini mendengarkan audio pikiran positif, saudara. Tapi 3 kelompok yang lain mendengarkan pikiran yang negatif selama 11 menit. Apa yang terjadi, saudara? Ternyata kelompok yang mendengarkan rekaman audio untuk mendorong pikiran positif pada diri sendiri memiliki lebih banyak energi. Mereka juga memiliki detak jantung yang lebih rendah dan respon keringat yang lebih rendah sebelum percobaan dimulai. Sementara itu mereka yang mendengarkan rekaman audio untuk mendorong pikiran negatif memiliki detak jantung yang lebih tinggi dan lebih banyak berkeringat. Dr. Hans Kritzer, salah satu peneliti dari Universitas Exeter berkata, variasi detak jantung ini terkait dengan kemampuan kita untuk mengatur emosi. Ini merupakan hal penting karena banyak masalah kesehatan mental dan fisik dikaitkan dengan stres kronis yang dapat melemahkan sistem kekebalan tubuh seiring berjalannya waktu. Kesimpulannya adalah orang yang berpikiran negatif lebih mudah terkena depresi dan sakit penyakit. Hari ini kalau saudara punya pikiran-pikiran negatif, mari mulai tinggalkan itu. Karena itu akan mempengaruhi kesehatan fisik dan mental saudara. Dan juga mempengaruhi hidup saudara. Mari mulai ganti dengan pikiran yang positif. Rasul Paulus menulis pada jemaat Filipi. Dari Filipi 4 ayat 8. Dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Nasihat ini dikirimkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi ketika dia sedang di dalam penjara. Biasanya orang ketika dalam penjara, saudara, pikirannya akan dipenuhi oleh ketakutan, kekacauan, kebingungan, kesedihan, serta membutuhkan penghiburan dan perhatian. Tapi ada kekayaan rohani yang luar biasa yang dimiliki oleh Rasul Paulus ketika dia dalam penjara, sehingga dia tetap masih bisa menghibur jemaat Filipi yang seharusnya mereka memberi penghiburan kepada Paulus. Hal ini dapat terjadi karena Paulus memiliki pikiran yang positif yang membuatnya tetap dapat bersuka cita dan punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang punya pikiran positif, saudara, maka selalu punya pengharapan di dalam Tuhan. Orang yang pikirannya positif, dia percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dia. Sehingga membuat hidupnya penuh dengan semangat. Ada gairah dan semangat untuk hidup, saudara. Hari ini, kalau saudara rindu mengalami terobosan dalam hidup saudara, mulai ganti pikiranmu dengan pikiran yang positif. Mulai pikirkan hal-hal yang baik, hal-hal yang suci, hal-hal yang rohani, saudara. Hal-hal yang sedap didengar. Maka hidupmu pasti akan berubah. Akhirnya saudaraku, saya berdoa firman Tuhan yang kita dengar hari ini dapat membantu kita mengenali apa saja yang menjadi penghalang dalam hidup kita selama ini. Sehingga membuat kita tidak dapat mengalami janji Tuhan, hal-hal yang besar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidup kita. Jika masih ada dosa yang kita simpan dan sembunyikan, masih kita lakukan sampai hari ini, mari akui di hadapan Tuhan dan mulai bertobat. Jika ada kebiasaan buruk, mari ganti dengan kebiasaan yang baik. Dan jika ada pikiran yang negatif, mari ganti dengan pikiran positif. Saya percaya ketika kita melakukan ketiga hal ini, maka kita akan melampaui setiap hambatan atau batasan yang selama ini menghalangi kita. Dan akhirnya kita dapat mengalami terobosan dalam hidup kita, yaitu hidup yang maksimal dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan. Kita mau berdoa. Namun sebelum kita mau menyembah Tuhan, kalau saudara mendengar firman Tuhan hari ini, jangan keraskan hatimu. Mari mulai responi firman Tuhan. Engkau sudah mengetahui ada 3 penghalang yang membuat engkau tidak dapat mengalami janji Tuhan. Yang membuat engkau tidak dapat mencapai hal-hal besar yang Tuhan sudah sediakan dalam hidupmu. Mari mulai akui di hadapan Tuhan segala dosa dan pelanggaranmu. Jangan sembunyikan, tapi akui dan mulai bertobat. Mulai tinggalkan setiap cara hidupmu yang lama. Termasuk kebiasaan buruk, pikiran-pikiran negatif. Mari mulai bertobat dan mulai datang pada Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memulihkan hidupmu dan memberkati hidupmu.
Haleluya. Ku telah mati dan tinggalkan. Mari sembah Tuhan. Cara hidupku yang lama, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingin. Mari sekali lagi dengan sungguh-sungguh angkat tanganmu. Naikkan puji ini, katakan ku telah mati. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Hari ini dalam hadirat Tuhan, kalau saudara sudah mendengar kebenaran firman Tuhan, jangan keraskan hatimu saudara. Kalau Tuhan mulai bukakan penghalang-penghalang yang selama ini membelenggu hidupmu, menghalangi hidupmu untuk mengalami hal-hal yang besar dari Tuhan, mari jangan keraskan hatimu. Mari mulai akui di hadapan Tuhan. Mungkin ada dosa, kejahatan yang selama ini kita lakukan dalam hidup kita, sehingga membuat Tuhan tidak bisa mendengar dan menjawab doa kita, sehingga membuat hidup kita selalu gagal dan gagal karena ada dosa yang menghalangi. Mari mulai akui di hadapan Tuhan. Jangan pernah kau sembunyikan dosa dan pelanggaranmu. Meskipun mungkin manusia tidak mengetahui, sekalipun istrimu, suamimu, keluargamu tidak mengetahui, tapi Dia Tuhan, Allah yang Maha Tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Jangan mengeraskan hatimu supaya kau tidak jatuh ke dalam malapetaka, tapi mulai akui di hadapan Tuhan. Mulai bertobat, tinggalkan dosa itu, tinggalkan semua kejahatan itu, dan mulai kembali pada Tuhan. Maka Tuhan adalah Allah yang setia dan adil. Dia akan mengampuni dosamu dan memulihkan hidupmu. Ketika kita mulai bertobat, Tuhan akan mendengar doa kita, dan Dia akan memulihkan hidup kita. Dia pasti akan memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Kalau selama ini kau punya kebiasaan yang buruk, ada hal-hal yang buruk yang tanpa kau sadari telah menjadi kebiasaan dalam hidupmu. Mari mulai tinggalkan setiap kebiasaan yang buruk, yang mulai membelenggumu, sehingga kau tidak dapat mencapai hal-hal yang besar dari Tuhan. Kalau selama ini engkau malas, engkau suka menunda-nunda, engkau suka bergosip, engkau suka mencampuri urusan orang lain, engkau mungkin kecanduan sosial media, engkau punya kebiasaan buruk, hidup yang tidak sehat, makan yang tidak teratur. Mari mulai bertobat di hadapan Tuhan, mulai kembali kepada Tuhan, dan mulai ganti dengan kebiasaan yang baru. Mari mulai bangun kebiasaan yang baru, kebiasaan yang baik. Mulailah jadi pribadi yang rajin, yang giat bekerja, yang giat belajar. Pribadi yang mau terus belajar, mau menambah ilmu pengetahuan. Pribadi yang tidak malas, tapi pribadi juga yang mau terus berkembang dalam kehidupannya. Mulai suka menabung saudara, mulai punya kebiasaan yang baru, mulai berdoa, memuji Tuhan, dan membaca firman Tuhan setiap hari. Maka hidupmu pasti akan berhasil. Ketika kamu mulai membangun kebiasaan yang baik, maka itu akan menentukan keberhasilan hidupmu. Dan yang terakhir saudara, mulai ganti setiap pikiran yang negatif, pikiran-pikiran yang jahat, pikiran yang membuat kita merasa tidak mampu, pikiran yang membuat kita merasa tidak sanggup. Mulai ganti dengan pikiran yang positif saudara. Karena Tuhan punya rencana yang besar dalam hidupmu. Ketika engkau ganti dengan pikiran yang positif, maka hidupmu pasti akan berhasil. Buang setiap pikiran-pikiran yang jahat, ganti dengan pikiran yang baik, pikiran yang suci, yang mulia.
itu yang membuat hidupmu, membangun hidupmu menjadi pribadi yang berkualitas. Dan hidupmu akan mengalami keberhasilan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami ya Tuhan. Kau memberkati setiap anak-anak-Mu Tuhan di tempat ini. Kami percaya Roh Kudus Kau menjamah mereka. Mereka yang mau berjanji di hadapan Tuhan untuk memulai kehidupan yang baru Tuhan. Kami percaya mereka akan meninggalkan setiap kebiasaan yang buruk, meninggalkan setiap dosa, dan mengganti setiap pikiran yang negatif. Dan mereka akan mengalami hidup yang maksimal, hidup yang diberkati oleh Tuhan. Oh terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan melampaui setiap batasan dalam hidup kami Tuhan. Dan kami akan menerima janji Tuhan, perkara yang besar yang Tuhan sediakan dalam hidup kami. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa bangsa dan negara kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu. Tuhan punya rencana yang besar bagi Indonesia. Kami berdoa Tuhan, pulihkan bangsa dan negara kami. Selamatkan Indonesia Tuhan. Pulihkan dari setiap keterpurukan. Kami berdoa dalam krisis pandemi ini Tuhan. Biar Indonesia boleh segera bangkit dan keluar dari krisis. Tuhan berkati pemerintahan kami. Mulai dari Bapak Presiden sampai kepada kepala-kepala daerah. Pemerintah dari pusat sampai daerah Tuhan. Berikan hikmat dan roh takut akan Tuhan. Sehingga mereka boleh mengatur segala sesuatu dengan baik. Dengan hikmat dari Tuhan. Dan membuat bangsa Indonesia boleh bangkit. Dan segera keluar dari krisis Tuhan. Pemulihan terjadi bagi bangsa Indonesia. Kami juga berdoa Tuhan. Yang terutama biar keselamatan boleh terjadi bagi bangsa Indonesia. Biar banyak jiwa boleh diselamatkan oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Inilah doa-doa kami Tuhan. Yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya Kau Allah yang mendengar dan menjawab setiap doa kami. Dan sebelum kami berpisah, kami mau menerima berkat dari Tuhan. Mari saudara kekasih, kita angkat kedua tangan kita, arahkan hati dan pikiran kita. Terimalah berkat dan anugerah dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan, penghiburan, penyertaan dari Allah Roh Kudus menyertai kehidupan kita mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua percaya dan diberkati bersama, katakan amin. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu, jadi bukti kebesaran-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.